Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan membahas sebuah video informasi tentang target lolos passing rate ya. Di sini admin akan berbagi tentang target lolos passing rate, yaitu tentang pembahasan soal kompetensi manajerial plus sosiokultural, yang soal ini admin sudah kumpulkan dengan tingkat akurasi yang sangat baik dan tingkat akurasi yang sangat tinggi yang sudah direset di beberapa informan-informan lainnya. Jadi soal ini admin kumpulkan dengan susah payah teman-temannya agar teman-teman bisa mendapatkan rekapan soal ini walaupun sedikit, ini sekitar 6 sampai 7 nomor. Tapi perlu teman-teman pahami bahwa soal ini berbeda dari soal-soal yang lain. Ini soalnya komplit teman-teman ya. Ini untuk manajer dan sosiokulturalnya ini komplit karena ini sudah disesuaikan dengan eh, yang terjadi di tahun 2019, dan soal-soal yang sering lain di ujian kompetensi PPG itu kami kombinasikan semua sehingga menghasilkan soal inilah yang terbaik untuk kompetensi manajerial plus sosiokultural. Karena kenapa? Soal PPG itu banyak sekali naik di soal P3K dan soal CPNS kemarin teman-teman. Jadi jangan remehkan. Jadi soal PPG ini kita kombinasikan untuk menghasilkan soal kompetensi manajerial plus sosiokultural dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, dan tentunya ini aman untuk teman-teman pelajari ya. Jadi wajib teman-teman untuk kuasai ya sebagai calon ASN guru P3K di tahun 2021. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama teman-teman ya, soalnya di sini kita jawab saja langsung teman-teman ya. Untuk yang kemarin admin janjikan bahwa teman-teman yang kerja dulu apa namanya ya, ini admin harus buat soalnya sekaligus dulu baru teman-teman jawab secara sendiri ya. Salah-salah kalau cuma 5-6 nomor saja teman-teman tidak mendapatkan penjelasan dari admin sendiri. Oke, kita seperti biasa saja dulu, insya Allah besok atau lusa admin berikan live tryout-nya dari admin sendiri seperti itu. Tapi kalian yang jawab dulu ya. Jadi yang pertama adalah suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja. Nah, kemudian beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang untuk sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah, nah di sini teman-teman kita langsung temukan kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah meminta uang sisa makanan ya. Nah, kemudian seorang anak gelandangan, kemudian ia lapar. Kata kunci ini maksudnya apa? Seorang anak gelandangan sedang lapar meminta uang atau sisa makanan. Jadi kita memendekkan sedikit kalimat soalnya seperti itu ya. Jadi sikap Anda terhadap situasi ini, setelah teman-teman melihat kata kuncinya, teman-teman silahkan komen dulu di kolom komentar. Kasih waktu ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman sudah jawab ya. Jadi sekarang admin yang jawab. Di sini jawaban yang paling tepatnya teman-teman apa? Nah, kalau kita sepintas menjawab, maka kita akan memilih B, memberikan ia sisa makanan dan uang. Tetapi alangkah tidak etisnya teman-teman ya. Alangkah tidak etisnya seperti itu ya. Ada seorang anak gelandangan, sementara kita sedang makan, dia minta kita kasih sisa makanan kita pada saat itu juga. Itu tidak etis dan apa namanya teman-teman? Tidak enak kedengarannya. Tidak enak kedengarannya. Jadi kita cari jawaban yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi ini kita gugurkan. Jadi di sini kita lihat menanyakan di mana kedua orang tuanya lalu mengantarkan anak tersebut ke orang tuanya. Ini susah juga teman-teman ya. Jangan sampai orang tuanya memang sudah meninggal atau tidak ada, atau meninggalkan anak ini sehingga susah untuk melacak keberadaannya. Dan apalagi kalau teman-teman sendiri banyak kesibukan yang lain ya. Jadi dia juga ini tidak relevan ya. Tidak, artinya tetap ada poinnya tetapi kita cari yang poin penuh ya. Target poin penuh. Kemudian memberikan ia uang lalu menyuruhnya segera pergi. Nah, sebenarnya ketika dia minta makanan, maka anak ini sebenarnya butuh makanan ya. Sebaiknya teman-teman berikan juga makanan, tapi jangan makanan bekas ya, seperti itu ya. Jadi yang paling tepat menurut admin di sini adalah ini, pergi membelikannya makanan, seperti itu ya. Kita belikan makanan yang terbaru ya, terbaru, bukan makanan sisa, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Untuk soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya adalah
Tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang Anda lakukan? Ya, ini soal kompetensi manajerial ya. Ini ada level indikatornya yang sudah ditentukan di sini. Silakan teman-teman kalau jawab ya, silakan jawab kemudian komen di kolom komentar sekarang ya, seperti itu. Ayo. Nah, setelah itu kita coba jawab teman-teman ya. Di sini kata kuncinya di sini teman-teman adalah yang harus teman-teman pahami itu adalah melakukan kesalahan. Di sini teman-teman melakukan kesalahan, kemudian tugas Anda adalah mencapai target produksi tetapi Anda melakukan kesalahan. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, di sini A tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari itu. Ini tidak relevan dengan profesionalisme kerja teman-teman ya. Itu tidak relevan, berarti admin tidak rekomendasikan A untuk menjadi poin tertinggi untuk di kompetensi manajerial ini. Kemudian B mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Ini lumayan berani teman-teman ya. Ini lumayan berani dan lumayan bertanggung jawab, luar biasa. Kemudian C bersikap jujur dengan mengakui kesalahan namun tidak mau menanggung kesalahan sendiri karena merupakan kerja tim ya. Ini sebenarnya bagus, tapi harusnya kita kalau melakukan kesalahan dan kita dalam satu tim, maka tim kita yang lain juga harus ikut. Begitu juga sebaliknya, seperti itu ya. Dan ini tidak mau teman-teman. Jadi ini pasti bukan poin tertingginya. Kemudian D mengakui kesalahan dan menginformasikan hal mengenai produk yang cacat tersebut. Ini juga benar. Jadi yang admin eliminasi di sini adalah ini, C dengan A. Jadi ada dua pilihan kuat antara B dengan D. Silakan teman-teman tentukan pilihan sekarang di kolom komentar. Jawaban admin di sini adalah B, mengakui adanya kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Inilah yang akan mendapatkan poin 4 di kompetensi manajerial teman-teman ya, yaitu mengakui kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Seperti itu. Oke, kita coba lihat ya. Nah, di sini sudah dibuktikan ada poin penuhnya teman-teman ya. Ada poin atau kunci jawabannya sudah admin siapkan. Untuk yang poin A tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk itu bobotnya 1, sedangkan bagian B mengakui kesalahan itu bobotnya 4. Ini yang tertinggi. Untuk manajer kan 4 3 2 1 teman-teman, seperti itu ya. Jadi 4 bobotnya. Jadi memang ini yang tertinggi. Sedangkan yang pilihan opsi kedua admin tadi adalah D, itu mengakui kesalahan dan menginformasikan hal mengenai produk yang cacat, itu ternyata lumayan poinnya, poin 3. Jadi teman-teman antara pilih B dengan D itu teman-teman sudah dapatkan poin 4 atau poin 3. Itu sudah luar biasa teman-teman ya untuk mencapai passing grade. Oke, kita coba lanjut lagi di soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah seperti ini. Anda hari ini bertugas sebagai guru piket bersama 3 guru lainnya. Namun Anda tidak memiliki jadwal mengajar. Kebetulan ada kelas yang sedang kosong. Tidak ada guru mapel mengisi dikarenakan sedang dalam tahap penyembuhan setelah beberapa hari sakit. Apa yang Anda akan lakukan? Jadi kata kunci di sini teman-teman adalah ini, bertugas sebagai guru piket ya. Bertugas sebagai guru piket ya. Kemudian guru mapel yang mengisi itu sedang sakit ya. Nah, sedangkan kebetulan kelas Anda kosong. Jadi ini agak banyak kata kuncinya. Yaitu Anda bertugas tapi kebetulan kelas Anda kosong, kemudian ada teman Anda yang sakit. Seperti itu kata kuncinya ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Jadi pilihan opsi jawabannya silakan teman-teman komen lagi di kolom komentar. Apa yang Anda lakukan adalah A, meminta teman Anda yang lain yang sedang piket untuk mengisi kelas yang kosong. Seperti itu ya, meminta teman Anda yang lain yang sedang piket untuk mengisi kelas yang kosong. Bagian B, mengisi jam kosong tersebut dengan mata pelajaran yang kalian ampuh. D, dengan sukarela mengajar mata pelajaran yang seharusnya diajarkan pada saat itu. D, menelpon guru mapel bersangkutan untuk menanyakan penugasan guru. Nah, kira-kira mana yang paling bijak? Di sini yang kita cari adalah jawaban bijak, teman-teman ya. Bukan siapa jawaban paling benarnya, apakah kita masuk mengajar atau bagaimana, tapi yang paling bijak pendapatnya dicari. Nah, menurut admin sendiri yang paling bijak di sini adalah D, yaitu menelpon guru mapel bersangkutan untuk menanyakan penugasan siswa. Karena kita belum tentu tahu materi yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Jangan sampai kita sok tahu masuk di dalam kelas mengajar yang bukan materi yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Jadi jawaban bijaknya yang paling bagus teman-teman adalah
menelepon guru mapel bersangkutan untuk menanyakan penugasan siswa. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini sudah ada poinnya teman-teman ya. Poinnya di sini ada urutan poin tertingginya. Nah, betul ya apa yang admin bilang ya. Ini untuk target poin tertinggi adalah memang jawaban paling bijak di sini ini. Karena ada kata-kata menelpon guru mapel bersangkutan, kemudian menanyakan penugasan siswa tersebut. Ya, seperti itu ya. Jadi yang poin tertinggi nomor 2 adalah ini. Ini yang hampir admin juga pilih ya, yaitu dengan sukarela mengajar mata pelajaran yang seharusnya diajarkan pada saat itu. Tapi yang paling bijak ini yang bagian D, karena ini yang bagian C ini itu kita belum ada kelemahannya teman-teman ya. Kita belum tentu tahu materi yang akan diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Seperti itu ya. Oke, jangan sampai kita mengajar salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah ada seorang wali murid yang mendatangi pihak sekolah untuk meminta keringanan uang seragam karena dirasa terlalu memberatkan. Maka sebagai guru hendaknya kalian apa? Ada seorang wali murid yang mendatangi pihak sekolah untuk meminta keringanan uang seragam karena dirasa terlalu memberatkan. Maka sebagai guru hendaknya kalian apa? A. Dengan sukarela membayar uang seragam siswa tersebut. B. Meminta wali murid tersebut menunggu info lebih lanjut. C. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan atasan untuk dicarikan solusinya. D. Meminta maaf karena hal tersebut sudah menjadi kebijakan sekolah. Jadi ini adalah soal kompetensi manajerial. Level indikatornya itu adalah tanggung jawab dan kerjasama. Jadi di sini yang diminta adalah kerjasama dari pihak sekolah teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan komen dulu jawabannya di kolom komentar ya. Komen sebanyak-banyaknya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah apa? Nah, jadi saya ulangi, kata kuncinya di sini adalah mengenai kerjasama ya dari pihak sekolah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh setiap siswa termasuk keringanan uang seragam sekolah. Jadi yang paling bijak dan paling tepat di sini teman-teman adalah ini bagian C. Bagian C ya. Bagian C, mengkomunikasikan hal tersebut dengan atasan untuk dicarikan solusinya. Inilah yang paling bijak karena jawaban ini mencerminkan kerjasama dengan antar guru yang ada di sekolah. Jadi ini yang paling bijak ya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama tadi dengan sukarela membantu membayar uang seragam siswa tersebut itu bukan jawaban yang paling tepat. Meskipun kedengarannya bagus, tapi kalau kita membantu semua nanti datang minta untuk dibayarkan juga gimana teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi itu bijaknya itu bukan asal bijak teman-teman ya. Kemudian meminta wali murid tersebut menunggu info lebih lanjut. Ini bisa menimbulkan kemarahan karena nantinya tidak ada info kelanjutan atau tidak ada info resmi kapan orang tua ini mendapatkan info tersebut. Kemudian meminta maaf karena hal tersebut sudah menjadi kebijakan sekolah. Itu juga bukan jawaban yang paling tepat karena kita di sini adalah guru. Kita harus memberikan alasan yang logis kepada orang tua siswa. Nah, cara yang paling bijak di sini teman-teman adalah mengkomunikasikan hal tersebut dengan atasan untuk dicarikan solusinya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini teman-teman ya, kita lihat opsi jawabannya. Ini memang ya, poin 4 itu mengkomunikasikan ya. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan atasan untuk dicarikan solusinya. Sedangkan untuk poin 3 ini, meminta wali murid tersebut menunggu info lanjut. Poin 2 adalah dengan sukarela membantu membayar. Dan yang paling rendah adalah ini meminta maaf ya. Jangan meminta maaf teman-teman ya, seperti itu. Karena teman-teman tidak salah ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ke soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya adalah Anda berada di tim dengan teman Anda yang tidak terbiasa bekerja dengan disiplin, sedangkan Anda adalah seorang yang selalu disiplin dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada Anda. Maka Anda, kata kuncinya di sini adalah kata-kata bekerja dengan disiplin ya. Nah, sedangkan Anda selalu disiplin. Nah, tugas-tugas yang diberikan kepada Anda. Itulah kata kuncinya teman-teman ya. Nah, maka Anda A. meminta bergabung dengan rekan disiplin agar tidak mendapat pengaruh buruk. B. menegur rekan kerja dan memintanya bekerja lebih disiplin. C. memotivasi dan menasihatinya agar menjadi orang disiplin ke depannya. D. membiarkan saja karena setiap
orang memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Dia menasihatinya untuk mencontoh cara bekerja Anda. Ini sebenarnya bagus semua teman-teman. Ini rata-rata jawabannya luar biasa bagus dan benar ya sebenarnya. Namun di sini ada satu jawaban yang sudah connect dengan kata kunci yang ada, yaitu bekerja dengan disiplin, selalu disiplin. Nah, bekerja dengan disiplin dan selalu disiplin. Di sini maka secara otomatis adalah akan kita seolah memotivasi ya, memotivasi bahwa saya disiplin, saya bekerja dengan disiplin. Nah, teman-teman memotivasi sekaligus teman-teman menasihati. Berarti ini jawabannya komplit dan benar teman-teman. Ini jawabannya komplit dan hampir sempurna ya. Memotivasi dulu baru menasihati agar menjadi orang yang disiplin ke depannya. Nah, karena kenapa? Karena kita sudah memperlihatkan pada diri kita, pada orang lain tentang bekerja dengan disiplin dan selalu disiplin sesuai dengan kata kunci yang ada. Jadi yang paling sempurna di sini adalah memotivasi dan menasihatinya agar menjadi orang yang disiplin ke depannya. Seperti itu. Oke, kita coba lihat ya. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Nah, ini adalah kompetensi sosiokultural teman-teman ya. Ini adalah kompetensi sosiokultural ya. Ini soal sosiokultural. Nah, bobot yang paling tinggi ini bobot 5 ya, sudah betul. Memotivasi apa namanya ya? Memotivasi dan menasehati ya. Seperti itu. Menasehati agar menjadi orang yang disiplin ke depannya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini lagi soalnya. Anda ditugaskan untuk membimbing peserta didik yang akan mengikuti lomba. Namun, peserta didik yang mengikuti lomba memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja, namun memiliki keinginan untuk menang yang sangat kuat. Nah, sebagai pembimbing, apa yang Anda lakukan? Jadi, untuk menjawab soal ini, itu teman-teman harus memposisikan diri sebagai pembimbing. Nah, kata kuncinya di sini, anggaplah kita pembimbing, maka di sini kemampuan biasa-biasa saja ya. Ah, Kemudian keinginan menang yang sangat kuat. Kemudian peserta didik. Kita kan pembimbing. Ada peserta didik yang ingin mengikuti lomba, tapi kemampuannya itu biasa-biasa saja teman-teman ya. Tapi keinginannya untuk lulus itu sangat luar biasa atau sangat kuat. Nah, apa yang harus Anda lakukan sebagai pembimbing agar siswa kita ini mendapatkan hasil yang luar biasa juga? Caranya adalah apa? Silakan teman-teman komen dulu di kolom komentar. Nah, kalau berdasarkan kata kunci yang kita temukan di sini, maka jawaban yang paling tepat menurut admin di sini adalah C. Nah, karena kita sudah tahu bahwa siswa kita ini punya keinginan kuat untuk mengikuti lomba, maka yang harus teman-teman lakukan adalah membimbing ya. Ini jawaban yang hampir sempurna juga ya. Membimbing mereka dan memantau perkembangan mereka sampai siap mengikuti lomba. Karena siswa ini kemampuannya biasa-biasa saja, maka teman-teman selain membimbing, itu teman-teman harus memantau perkembangannya. Jangan sampai kita sudah bimbing ternyata dia tetap belum siap untuk mengikuti lomba. Jadi kita harus memantau perkembangan mereka sampai siap mengikuti lomba. Inilah jawaban yang paling bijak teman-teman ya. Paling bijak dan akan mendapatkan bobot nilai yang paling tinggi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini kata kuncinya atau di sini poin perolehan poinnya teman-teman ya. Di sini teman-teman perhatikan ini kompetensi manajerial. Nah, yang poin paling tinggi adalah yang admin jawab tadi, yaitu ini. Yaitu membimbing mereka dan memantau perkembangan mereka sampai siap mengikuti lomba, berarti mendapatkan poin 4. Kemudian yang mendapatkan poin 3 jawaban A, memotivasi mereka agar lebih baik ke depannya dan meraih hasil yang memuaskan. Memang antara B dengan C itu memiliki jawaban yang sama-sama bagus teman-teman ya. Jadi tergantung kalian mana yang kalian nantinya pilih, apakah A atau C misalkan ya. Tapi sama-sama nilainya bagus, cuma beda satu kok, seperti itu ya. Kemudian bagian B ini sangat rendah nilainya, menjanjikan hadiah kepada mereka jika memenangkan lomba agar mereka bersemangat. Ini kurang etis teman-teman. Ini kurang baik. Kalau setiap ada lomba kita janjikan hadiah jika menang. Ini justru menimbulkan tidak ada motivasi. Motivasinya justru betul-betul karena uang, karena hadiah. Jadi ketika tidak dikasih hadiah, langsung anjlok teman-teman ya. Jadi itu bukan membina mental mereka, tapi menghancurkan mental mereka. Seperti itu. Makanya bobot poinnya ini cuma 1 teman-teman ya. Jangan dipilih.
Kemudian senantiasa sabar dalam menjalankan tugas sebagai pembimbing. Ini lumayan juga, itu bobotnya 2 ya. Senantiasa sabar dalam menjalankan tugas sebagai pembimbing. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, ini soal kompetensi manajerial jadi gitu teman-teman ya. Ini berkaitan dengan P3K guru ya. Saya ingin menjadi pegawai P3K karena A. Ingin mengabdi untuk negara, melayani masyarakat, dan mengembangkan kemampuan. B. Ingin hidup lebih baik ke depannya dengan memiliki karir yang bagus. C. Ingin ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan D. Ingin menjadi berguna untuk orang lain dan untuk pengembangan diri saya. Teman-teman silahkan komen di kolom komentar ya. Seperti itu ya. Jadi intinya di sini perlu teman-teman pahami bahwa apa sih sebenarnya tugas kita sebagai PNS, apa tugas kita sebagai P3K. Tugas kita itu untuk P3K itu dengan PNS itu ada 3 teman-teman ya. Ada 3M. Yang pertama mengabdi, kedua melayani, dan yang ketiga mengembangkan. Dalam hal ini kita mengabdi untuk negara, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Kemudian melayani masyarakat. Jadi tentunya itu melayani masyarakat sebagai aparatur sipil negara itu tidak boleh dinaifkan. Teman-teman itu wajib melayani masyarakat. Kalau teman-teman tidak mau melayani masyarakat, teman-teman itu tidak boleh menjadi PNS dan P3K. Wajib melayani masyarakat dan mengabdi untuk negara. Kemudian, teman-teman harus mengembangkan kemampuan teman-teman. Maksudnya kemampuan itu dalam kemampuan kompetensi, anggaplah komputer, kemampuan kompetensi speak dan sebagainya. Itu harus dimiliki oleh seorang P3K dalam satu kesatuan 3M. Melayani, mengabdi, melayani, dan mengembangkan seperti itu. Jadi sudah real jawabannya yang paling tinggi nilainya di sini adalah ini. A. Ingin mengabdi untuk negara, melayani masyarakat, dan mengembangkan kemampuan. Sebenarnya bagian B juga ini bagus teman-teman ya. Ingin hidup lebih bagus ke depannya dengan memiliki karir yang bagus. Tapi ini cuma memfokuskan di karir saja. Jadi kurang etis ya. Pasti bobotnya tidak terlalu tinggi. Kemudian ingin ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, ini sudah bagus juga sebenarnya. Ya, tapi harus lebih dispesifikkan ya. Mengabdi, melayani, dan mengembangkan. Ingin menjadi berguna untuk orang lain dan untuk pengembangan diri saya. Ini juga sudah bagus sekali teman-teman. Cuman yang kita fokuskan adalah P3K-nya. Seorang P3K harus punya apa? Seorang P3K harus apa? Harus mengabdi, melayani, dan mengembangkan. Jadi ini berkhusus di kantor teman-teman. P3K bukan pribadi ya. Ini untuk banyak orang. Jadi yang paling banyak jawabannya adalah A. Kita buktikan ya. Ini ingin mengabdi untuk negara, melayani masyarakat, dan mengembangkan kemampuan, itu bobotnya 4 teman-teman ya. Itu bobotnya 4, sedangkan yang tadi ingin hidup lebih baik ke depannya dan memiliki karir yang bagus itu rendah teman-teman nilainya. Ini cuma dapat 1 saja ya. Jadi memang kemudian ini 2 dan ini 3. Jadi yang paling bagus memang ini, mengabdi untuk negara, melayani, dan mengembangkan. Karena 3M inilah yang harus dimiliki oleh P3K. Seperti itu teman-teman ya. Oke, luar biasa ya. Oke, satu nomor terakhir ya. Ketika sedang diminta untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah memberitahu bahwa anak Anda sedang sakit Anda. Nah, ini di sini harus dibutuhkan ketelitian untuk menjawab soal tipe begini, teman-teman ya. Pasti naik di ujian nanti soal tipe begini. Pasti naik di ujian ya. Teman-teman silahkan dulu jawab di kolom komentar. Nah, oke. Setelah kita menjawab, ini banyak sekali akan naik teman-teman. Soal-soal seperti ini banyak yang naik di tes P3K nanti. Ini seolah-olah itu Anda itu atau teman-teman itu sibuk sekali bekerja di kantor, tapi diperhadapkan dengan kondisi di rumah, misalkan anak sedang sakit, istri sedang sakit, atau apalah. Nah, di situ teman-teman akan dimintai sikap. Nah, ini pasti banyak yang seperti ini karena untuk P3K harus dibutuhkan yang kayak seperti ini. Artinya teman-teman bisa menyelesaikan masalah bekerja di kantor, kemudian ada masalah di rumah, itu teman-teman harus bisa mensiasati. Itulah seorang P3K. Nah, makanya dibuatkan soal lebih banyak-banyak nanti. Percaya sama admin deh. Percaya sama admin. Pasti akan naik soal seperti ini. Ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur,
Tiba-tiba ada telepon dari rumah memberitahu bahwa anak sedang sakit. Sikap Anda, A. Segera kembali ke rumah untuk merawat anak. Pekerjaan kantor lebih penting dan harus diselesaikan dengan tuntas. Meminta istri untuk sabar menunggu sampai lembur selesai. D. Menanyakan dulu kondisinya. Apabila sakit parah, segera kembali ke rumah. Nah, kita lihat segera kembali ke rumah untuk merawat anak ini kurang tepat, karena sebenarnya teman-teman juga ini sangat lembur di kantor ya. Jangan sampai anak Anda tidak terlalu cuma terpeleset sedikit, teman-teman Anda langsung meninggalkan pekerjaan Anda. Seperti itu ya. Jadi terpeleset sedikit saja ya, yang tidak dalam artian tidak berbahaya buat fisik dan mental anak ya. Jadi padahal ini teman-teman lembur ya. Seandainya Anda tidak lembur, teman-teman tidak lembur, itu jadi masalah. Jadi ini kurang tepat ya menurut admin. Eh, Pekerjaan kantor lebih penting dan harus diselesaikan dengan tuntas. Ini juga tidak manusiawi teman-teman ya, karena ini terlalu kasar ya, langsung katakan pekerjaan kantor lebih penting. Bagaimana jika anak Anda betul-betul sakitnya serius? Berarti Anda itu lebih mengutamakan pekerjaan daripada anak Anda dong. Nah, jadi jawaban ini kurang tepat. Meminta istri untuk sabar menunggu sampai lembur selesai, ini juga kurang tepat teman-teman. Ini tidak bijaksana, karena mungkin saja istri sudah panik di rumah karena memang anak dalam kondisi sakit ya. Jadi ini tidak ini bukan solusi sebenarnya. Nah, kita lihat yang bagian D. Menanyakan dulu kondisinya. Apabila sakit parah, segera kembali ke rumah. Yang kita butuhkan di sini adalah kita harus mencari informasi langsung ya. Karena otomatis kan kita di kantor, ceritanya ini teman-teman ya. Kita di kantor bekerja, otomatis kan ada yang menelpon, anak Anda sakit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang cocok kita lakukan, yang bijak kita lakukan untuk mengetahui kondisi real di rumah kita adalah menelpon kembali di rumah. Kita telepon istri kita kembali, kita tanyakan kondisinya, apakah sakitnya parah atau tidak. Nah, ini yang paling tepat ya, paling tepat dan paling harus dilakukan oleh teman-teman guru. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika istri kita ini mengatakan memang sakitnya parah, ya kita langsung pulang. Tapi kalau tidak parah alias tidak terlalu serius, maka kita selesaikan dulu pekerjaan kita baru pulang. Inilah jawaban yang paling mendapatkan bobot paling tinggi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini segera kembali ke rumah untuk merawat anak. Pekerjaan kantor lebih penting dan harus diselesaikan dengan tuntas. Meminta istri untuk sabar menunggu sampai lembur selesai. Menanyakan dulu kondisinya. Apabila sakit parah, segera kembali ke rumah. Nah, jadi bobot yang paling tinggi ini. Menanyakan dulu kondisinya, apabila sakit parah segera kembali ke rumah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini jawaban yang paling tepat, bobot 4. Nah, ya jawaban terbaik kedua adalah ini, bobotnya juga lumayan tinggi, yaitu 3. Itu meminta istri untuk sabar menunggu ya. Cuman ya lebih tepatnya ini D, menanyakan dulu kondisinya, apabila sakit parah segera kembali ke rumah. Nah, oke teman-teman ya. Jadi sebelum admin mengakhiri video ini, admin ingin menginformasikan teman-teman save segera soal ini, karena soal ini bisa jadi bakalan naik di ujian nantinya dengan tipe yang berbeda tapi tujuannya sama. Seperti itu ya. Oke, semoga soal ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.